Yerusalem. Yerusalem merupakan kota tua yang sudah ada sejak puluhan ribu tahun lalu. Ditemukan sejak tahun 2000 sebelum Masehi. Tanah ini menjadi rebutan berbagai bangsa, mulai dari Babilonia, Romawi, Arab, hingga Israel. Pada awal pendiriannya, Yerusalem sudah mengorbankan ribuan nyawa yang dibantai oleh bala tentara raja dari Babilonia. Lalu pada masa Perang Salib, di tahun 1096 sampai 1099, setidaknya orang Arab, Muslim, dan Yahudi di Yerusalem tewas. Darah mereka membanjiri sudut-sudut kota. Pada tiap zaman selalu mengalami pergantian kekuasaan. Tak aneh jika Yerusalem memiliki ciri sisi keanekaragaman budaya dan agama. Baru setelah Salahuddin al-Ayyubi menguasai kota Yerusalem saat Perang Salib ketiga, semua orang Islam, Kristen, dan Yahudi dapat beribadah tanpa ada gangguan. Setelah dikuasai bangsa-bangsa Muslim selama ratusan tahun, Yerusalem kemudian jatuh ke tangan Israel pada tahun 1967. Sejak itulah, tempat para nabi dilahirkan ini seolah berkawan akrab dengan berbagai tragedi. Sejak Yerusalem adalah sebuah warisan dunia yang dilindungi oleh UNESCO mulai tahun 1981. Kota ini memiliki penduduk sekitar 724.000 jiwa dan memiliki luas sekitar 132 km persegi. Bagi umat Islam, Yerusalem merupakan salah satu kota terpenting karena ada masjid bernama Masjid Al-Aqsa, masjid suci ketiga setelah Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, menjadi tempat di mana Rasulullah diangkat ke Sidratul Muntaha dalam peristiwa Isra Mi'raj. Masjid yang sebelumnya bernama Baitul Maqdis ini juga adalah kiblat pertama kaum muslimin sebelum diubah ke Ka'bah. Selain kawasan Haram Al-Syarif yang menjadi lokasi berdirinya Masjid Al-Aqsa, ada juga beberapa masjid lainnya, yaitu Masjid Qibli, Masjid Buraq, Masjid Marwan, dan Dome of the Rock, yang merupakan bangunan kubah pertama yang dibangun dalam sejarah Islam. Dome of the Rock dibangun oleh Khalifah Umayyah Abdul Malik bin Marwan, diyakini sebagai tempat pijakan Rasulullah dalam perjalanan Isra Mi'raj. Dalam sejarahnya, Masjid Al-Aqsa sempat mengalami beberapa insiden. Pada saat kependudukan bangsa Romawi, kompleks Al-Aqsa sempat dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah. Namun, hal ini dihentikan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Beliau berhasil membebaskan kota dari Romawi dan menyingkirkan sampah-sampah itu dengan tangannya sendiri. Umar juga memperbolehkan umat Yahudi untuk kembali ke Yerusalem setelah berabad-abad diusir dan diasingkan oleh bangsa Romawi. Bagi umat Kristen, Yerusalem adalah tempat permulaan kekristenan. Diyakini di kota inilah Yesus pernah mengajar, disengsarakan, wafat, dan disalib, serta bangkit kembali menggenapkan karya penebusan dunia. Di Yerusalem juga terdapat gereja yang dianggap sebagai gereja induk dari semua gereja. Gereja ini dikelola secara bersamaan oleh perwakilan kelompok Kristen yang berbeda. Sampai sekarang, lokasi gereja di Yerusalem merupakan tempat tujuan ziarah bagi umat Kristen di seluruh dunia. Yerusalem terbagi atas kota lama dan kota baru. Di kota lama terdapat 8 pintu gerbang megah, salah satunya dianggap terbesar dan terindah ialah gerbang Damaskus, yang terletak di sebelah utara kota lama. Lalu ada juga gerbang baru yang dibuka pada 1887 sebagai sarana penghubung antara bagian Kristen dan lembaga-lembaga Katolik di luar tembok kota. Serta ada juga gerbang Zion sebelah selatan yang menghubungkan bagian Armenia dengan Gunung Zion di mana terletak tempat perjamuan terakhir. Bagi umat Yahudi, Yerusalem merupakan tempat Nabi Daud mendirikan kerajaan Israel pada tahun 1000 sebelum Masehi setelah mengalahkan Palestina. Saat itu kekuasaan Nabi Daud membentang sepanjang tepi Sungai Nil hingga Eurofrat di Babilonia atau sekarang dikenal dengan Irak. Setelah Nabi Daud meninggal, kekuasaan kemudian berpindah kepada anaknya, yakni Nabi Sulaiman. Di bawah kepemimpinan Nabi Sulaiman, inilah dibangun sebuah tempat peribadatan yang dikenal oleh orang Yahudi dengan nama Bait Salomo atau Bait Sulaiman, yang menurut Alkitab adalah bait suci pertama agama Yahudi kuno di Yerusalem. Setelah Sulaiman wafat, Israel dilanda perang saudara. Akibatnya, wilayah kerajaan terbelah menjadi dua, sebelah utara Israel dengan ibu kota Samaria dan bagian selatan Yehuda dengan ibu kota Yerusalem. Perang tak berkesudahan ini membuat bait suci hancur dan meninggalkan sisa tembok di sebelah barat.
Sisa-sisa reruntuhan yang diyakini bagian dari bait suci inilah yang menjadi tempat peribadatan umat Yahudi dan dikenal sebagai tembok ratapan. Kaum Yahudi percaya bahwa lokasi ini merupakan lokasi batu pondasi penciptaan dunia. Lokasi ini dikelola oleh Robbi serta dikunjungi oleh jutaan umat Yahudi di dunia setiap tahunnya untuk berziarah. Dari semua negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, hanya kota Rizka dan El Salvador yang menetapkan kedutaan mereka di Yerusalem, sementara seluruh negara lainnya menempatkan kedutaannya di Tel Aviv.